Allah kasih engkau hidup sampai bulan Rajab, balas nikmat Allah itu dengan beramal soleh. Amalnya apa? Bebas, belum ada lagi amal khusus. Nanti masuk Ramadan baru dia kasih amal khusus. Apa dia? Siap. Kalau untuk Rajab bebas, mau puasa, mau memperbanyak zikir. Saya puasa tak bisa Pak Ustaz, kerja saya keras, kantor, masuk pagi, pulang petang. Nanti kalau saya tak makan, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Oke, tak masalah. Baca Quran. Baca Quran pun saya tak bisa Pak Ustaz. Saya ini kan pelayan masyarakat, linmas. Duduk menghadapi orang banyak. Tak mungkin orang ngantri dia asyik dia baca Quran. Pak, gimana KTP kami Pak? Tunggu sebentar ya. Yasin wal Quran. Tak bisa. Itu zalim. Saya tak bisa baca Quran Pak Ustaz. Jadi kalau gitu gimana? Perbanyak zikir. Zikir kan di mulut, mengucap, zikir dalam hati. Tak pernah putus di dalam. Ketika sedang sepi, orang tak ada, baru zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Inti dari 4 bulan haram mulia itu, inti dari tanah haram itu, inti dari ibadah di bulan haram itu tak lain tak bukan adalah zikir, mengingat Allah. Jangan sampai putus kontak dengan Allah. Tapi Allah ini maha mengerti, maha paham bahwa manusia ini cepat bosan. Dia kalau bulan monoton, bosan. Maka dibuatnya variasi. Ada bulan Ramadan, isinya puasa saja. Ada bulan Zulhijjah, isinya haji. Isi haji itu pun tak sama. Ada yang modelnya berputar keliling. Ada yang modelnya dari Safa ke Marwah. Berputar keliling itu pun tak sama caranya. 3 kali putar pertama ramal, berlari-lari kecil. Antara Safa Marwah itu pun tak sama. Antara 2 tiang yang hijau dianjurkan lari-lari kecil. Zikir itu pun tak sama. Ada zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang zikir isinya astaghfirullahal azim. Ada yang zikir isinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang zikir isinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ada yang utama, afdaluz zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Tapi intinya secara keseluruhan yang diinginkan Allah. Kenapa Allah buat ada bulan haram, ada tanah haram, ada ini, ada itu? Supaya kita tak putus kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Senin, ibadah puasa Senin. Nanti hari Kamis, ibadah puasa Kamis. Nanti malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Hari Jumat disuruh banyak selawat. Apa sebetulnya yang diinginkan? Itulah yang dibaca imam kita pada rakaat pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Tak ada jumlah batasannya. Zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi coba tengok pangkal ayat. Allah tak mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia, tapi di awalnya dia kunci dengan ya ayyuhallazina amanu. Karena orang beriman sajalah yang bisa mengingat Allah. Adapun selain orang beriman, kalau dia mengatakan mengingat Tuhan, Tuhannya tak betul, palsu. Yang dia ingat apa? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Tak betul yang dia ingat itu, patung, berhala. Sedangkan kita, yang kita ingat itu siapa dia? Wujud, qidam, baqa. Wujud dia ada. Sebelum yang ada ni ada, dia sudah ada. Qidam, baqa, kekal abadi. Kalau yang lain itu berawal berakhir, sedangkan dia huwal awwalu wal akhiru. Tuhan kalian itu berawal dan berakhir. Mana buktinya? Nih, wal awwalu wal akhiru. Sebelum alam ini ada, dia sudah ada. Maka dia disebut wal awwalu. Setelah alam ini binasa, hancur semuanya, dia tetap ada. Maka dia disebut akhiru. Nah, ini mesti dijelaskan. Jangan sampai anak-anak kita nanti Tuhan kalian itu berawal berakhir.
Dari mana? Ini tengok di Asmaul Husna, wal awwal wal akhir. Sebelum alam ini ada, sebelum manusia ada, sebelum jin ada, dia sudah ada. Maka dia disebut wal awwalu. Ketika semuanya nanti binasa, maka dia tetap ada. Maka dia disebut akhir. Bukan dia berawal dan berakhir. Oleh sebab itu maka dikenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tertipu dengan benda, tak tertipu dengan sihir, tak tertipu dengan magic, tak tertipu dengan pukau. Orang Islam disuruh banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka besok terakhir bulan Jumadil Akhir, masuk malam Rabu, berkumandang azan sore Selasa itu nanti, tenggelam matahari Jumadil Akhir, kita pun sudah masuk bulan Rajab. Tidak ada ibadah khusus. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Manusia ini kan selalu menunggu momen. Kamu kenapa belum juga lagi banyak-banyak sholat sunat? Saya nunggu momentum Pak Ustaz. Momen apa lagi ditunggu? Nantilah Ramadan, kelamaan 2 bulan lagi. Momen Rajab ini, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sanggup puasa, silakan puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak solat-solat sunat, solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isra, solat awabin, solat sunat qabliyah, solat ba'diyah, solat taubat, solat tasbih, solat mutlak. Perbanyak. Yang tak bisa solat sunat, perbanyak baca Quran. Yang sudah ikut one day one juz, alhamdulillah. Yang belum, coba-coba membangkitkan motivasi beramal. Sekarang katanya one day one juz itu pun bisa ditawar. One day half juz, 1 hari setengah juz. Yang tak sanggup, ada lagi yang terendah katanya, one day one page, 1 hari 1 halaman. Tapi jangan pula ditawar one day one verse, 1 hari 1 ayat. Nanti ayat pun ditawarnya juga ayat pendek, Yasin, selesai. Artinya jangan sampai kosong daripada zikir. Ketika tadi kita sholat, maka dari mulai takbiratul ihram kita zikir, Allahu Akbar, zikir. Rukuknya zikir, sujudnya zikir, i'tidalnya zikir, tasyahudnya zikir, iftitahnya zikir, fatihahnya zikir. Sholat itu zikir, tapi zikir bukan sholat. Ini jangan dibalik. Nanti ada orang tak sholat, kamu kenapa tak sholat? Zikir aja cukup. Tak bisa. Tapi pendek. Paling lama tadi sholat itu 10 menit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berzikir dalam sholat. Tapi ada yang lebih panjang, yang puasa tadi. Dari mulai makan sahur, start azan jam 5, itu sudah tak boleh lagi makan, sampai azan maghrib. Azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30, 13 jam setengah. 5 ke 5 12, 6.30, 13 jam setengah. Ingat, mau minum, aku sedang puasa. Mau makan, aku sedang puasa. Saya Pak Ustaz sudah sepiring baru ingat, Allah bersedekah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang sedang puasa, makan dia, setelah makan baru dia ingat, maka Allah sedang bersedekah untuk dia. Tapi dalam mazhab Maliki batal. Itu beda mazhab Syafi'i dalam Maliki. Dalam masalah wudu, enak mazhab Maliki. Kalau bersentuhan tak bersyahwat tak batal. Ketat dalam mazhab Syafi'i, bersentuh syahwat tak syahwat batal. Tapi dalam masalah puasa enak mazhab Syafi'i. Kalau lupa makan tak batal. Tapi jangan tiap hari pula lupa. Mazhab Maliki kalau lupa batal, wajib diqadha kalau dia puasa Ramadan. Nah, lebih panjang limit waktunya. Yang dari 10 menit ketika sholat, ditambah lagi ba'diyah mungkin 3-5 menit, 15 menit. Tapi kalau puasa 13 jam setengah. Tapi ada yang lebih lama lagi daripada itu. Mana dia? Orang yang berzikir pada hari-hari tertentu di bulan haram. Hari 8 Tarwiyah, hari 9 Arafah, hari 10 Nahar, hari 11, 12, 13 Tasyrik. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik. 6 hari. Nah, ini lebih panjang lagi. Tapi sebenarnya itu hanyalah proses pelatihan. Latihan zikir, latihan ingat, latihan selalu merasa dikontrol, ada pengawasan. Ketika orang sudah mengatakan labbaik Allahumma hajja,
Aku sambut panggilanmu untuk haji. Gatal rambutnya, ingat, nanti kalau rontok satu kena dam. Tak jadi. Gatal hidungnya, ingat, rontok bulu hidung satu kena dam. Tak jadi. Ada terasa makanan masuk ke giginya, maka dia cabut itu duri dari pohon korma. Untuk hati-hati, dia cabut batang kayu, rumput, menginjak rumput, takut mati, kena denda. Mau memakai pakaian berjahit, kedinginan, pakai jaket, ingat, kena denda. Perempuan mau dipasangnya sarung tangan, ingat, kena denda. Sebenarnya ibadah-ibadah itu melatih kita untuk ingat rem. Jangan sampai orang itu hidup remnya blong, tak ada kontrol sama sekali. Jadi kalau ada orang sudah sholat rajin, puasa sunat rajin, umroh bolak-balik, haji sudah pernah, tapi hidupnya tidak ada ingat sedikit pun, ia terjebak dalam ritual ibadah. Na'udzubillah. Inilah yang kata Allah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, terjebak pada ritual ibadah. Sampai-sampai ada seorang ulama besar, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob rahimahullah almarhum, mantan imam Masjid Istiqlal, mengejek orang yang terlalu banyak pergi ke Makkah tapi tidak berubah perilakunya, sampai-sampai dia mengatakan haram jatuhnya. Na'udzubillah. Karena kata dia mubazir saja, tidak ada efek yang diambil daripada ibadah itu. Jadi yang ingin saya sampaikan malam ini bahwa Allah Ta'ala menciptakan ada bulan-bulan khusus, ada tanah-tanah khusus, ada orang-orang khusus, ada ibadah-ibadah khusus. Itu substansi makna di dalamnya, supaya kita mengingat Allah dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puncaknya adalah perilaku menjadi baik. Karena banyak orang terjebak pada rutinitas ibadah, ibadahnya banyak tapi perilakunya tak berubah. Cobalah tengok ujung daripada ayat-ayat tentang ibadah itu. Solat, ada target yang mau dicapai di ujung. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya kalau orang rajin solat, banyak solat sunat, solat itu, solat ini, solat itu, tapi tak berpengaruh pada ibadah, pada perbuatan tingkah lakunya, berarti tak bermakna. Nah, tapi jangan dibalik. Saya memang tak solat Pak Ustaz, tapi saya baik. Nah, itu tak bisa. Karena Islam itu, kata Syekh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar, Al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu ada akidah, keyakinan di dalam yang tak bisa ditengok, tapi dia juga ada syariah, ada hukum. Nampak berefek solatnya. Setelah solat tak mau makan haram, setelah solat gaji pembantu cepat, setelah solat gaji satpam security tak dimakan, setelah solat tidak mau menyikut orang, setelah solat lidahnya tak tajam, setelah solat matanya tak gatal. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Begitu juga dengan puasa. Akhir daripada puasa itu, coba tengok ayatnya di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah puasa dia takut cakap kasar, takut menganiaya orang, takut menggeser sempadan tanah, takut main-main timbangan, takut mak'ab, takut menganiaya, takut berbuat zalim, takut. Ada rasa takut. Jadi kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa, rajin puasa, tapi tak berhenti dia melakukan perbuatan, tak ada efeknya. Dia hanya jalan di tempat. Sama macam orang yang rajin ikut pelatihan itu, pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan ini, hanya capek lelah saja. Makanya dalam Islam itu seimbang antara ibadah dengan akhlak. Makanya Allah tak pernah memuji Nabi, ibadahmu banyak. Ya Muhammad, engkau yang sering sholat sunat. Ya Muhammad, yang engkau banyak zikir. Ya Muhammad, engkau umrahmu sekian kali. Tidak. Tapi yang dipuji Allah apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu. Yang dipuji Allah itu ada akhlak. Dan kita disuruh Allah mengikut dia. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya
lembutnya, baiknya, sopannya, dan nampak betul Nabi Muhammad itu bukan produk lingkungan. Dia tinggal di Arab. Orang Arab itu kasar, cakapnya, suaranya melengking. Berapa banyak orang-orang kita di Arab itu bingung, terkejut-kejut, pucat-pucat dia dengar orang Arab ngomong. Ustaz, itu orang Arab tuh marah atau gimana? Itu baru berbisik lagi, Bu. Ibu tenang aja lah. Begitu gaya dia. Tapi Nabi Muhammad SAW tampil dalam keadaan penuh dengan kelembutan. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku 10 tahun menjadi pembantu Nabi. Ma qala li uffin qattu. Tak pernah dia membentak aku sekali. Orang-orang paling hobi membentak. Haji, haji. Roh. Tapi Nabi tak pernah membentak aku. Itu menunjukkan dia bukan produk tempat lingkungannya. Di tengah pokok-pokok kaktus yang berduri itu, tiba-tiba ada satu mawar merah yang harum semerbak. Nampaklah bahwa dia bukan produk lingkungan itu, tapi dia asing, karena memang dia utusan Allah. Maka bolak-balik dikatakan, Yasin innaka laminal mursalin. Yasin, hai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin. Lam itu kalau pendek artinya sungguh. Laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau membacanya salah, dibacanya panjang. Innaka laminal mursalin, kau bukan seorang rasul. Untung saya tak baca Yasin, Pak Ustaz. Yang beruntung bukan, untung bacaannya benar. Makanya harus membaca terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau nanti ditanya, ini sikit-sikit ibadah, sikit-sikit ibadah. Habis bulan Rabiul Akhir masuk Rajab, ibadah lagi. Habis Rajab masuk Sya'ban, ibadah lagi. Habis Sya'ban masuk Ramadan, ibadah lagi. Habis Ramadan masuk Syawal, ibadah. Habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa sebetulnya tujuan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita ni dikasih Allah nyawa untuk beribadah. Ada jasad, ditiupkan roh ke dalam jasad itu. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalam jasad itu. Roh itu masuk ke jasad dengan cara ditiup, dan dia pun keluar juga nanti akan bertiup. Makanya orang mati itu bertiup. Dan yang terakhir menengok roh itu biji mata, kita buji mata. Kenapa belum lagi menghembuskan? Makanya kita dengar ada ungkapan orang menghembuskan napas yang terakhir. Karena setelah itu dia tak berhembus lagi. Kalau sudah menghembus terakhir, dihembusnya sekali lagi, lari semua yang ada di keliling. Menghembuskan napas terakhir, karena waktu masuknya ke dalam dia berhembus, keluarnya pun dia berhembus. Kenapa sampai hari ini belum hembusan yang terakhir? Allazi khalaqal mauta, aku yang menciptakan mati, wal hayata, aku yang menciptakan hidup. Abdul Somad, aku buat engkau belum hembusan terakhir. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin engkau beramal. Allah kasih engkau hidup sampai bulan Rajab, balas nikmat Allah itu dengan beramal soleh. Amalnya apa? Bebas, belum ada lagi amal khusus. Nanti masuk Ramadan baru dia kasih amal khusus. Apa dia? Siap. Kalau untuk Rajab bebas, mau puasa, mau memperbanyak zikir. Saya puasa tak bisa Pak Ustaz, kerja saya keras, kantor, masuk pagi, pulang petang. Nanti kalau saya tak makan, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Okey, tak masalah. Baca Quran. Baca Quran pun saya tak bisa Pak Ustaz. Saya ini kan pelayan masyarakat, linmas, duduk menghadapi orang banyak. Tak mungkin orang ngantri dia asyik dia baca Quran. Pak, gimana KTP kami Pak? Tunggu sebentar ya. Yasin wal Quran. Tak bisa. Itu zalim. Saya tak bisa baca Quran Pak Ustaz. Jadi kalau gitu gimana? Perbanyak zikir. Zikir kan di mulut, mengucap. Zikir dalam hati, tak pernah putus di dalam. Ketika sedang sepi, orang tak ada, baru zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang orang urusan, apa yang bisa dibantu Pak? What can I do for you? Tanya. Berhenti orang datang, baru zikir. Berdagang gitu juga, jual gula, jual beras. Ada orang beli, timbang, tapi hati tak putus.
Setelah orang pergi baru berzikir. Jangan saking busuknya zikir. Barakah sekilo. Subhanallah, subhanallah. Sesuaikanlah dengan keadaan. Karena ayat yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, zikir, ingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu, bertasbihlah, bukratan wa asila, bukratan pagi, wa asila petang. Maka belilah zikir maksurat. Maksurat, zikir yang disusun ulama dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis, jadi satu maksurat. Ada yang disusun oleh Syekh Fulan, ada yang disusun oleh Syekh Fulan, terserah. Tak fanatik pada Syekh tertentu, tapi saya suka pada Syekh Fulan, terserah. Baca, habis asar, habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya, tak bisa habis isya, nanti pas mau tidur malam, ambil wudhu, salat sunat, baca. Tidak mewajibkan diri pula, tapi melazimkan diri untuk tetap istiqamah, amat sangat baik. Kenapa? Karena ketika kita putus daripada mengingat Allah, setan akan masuk, perilaku-perilaku setan, tatap pandang mata, tatap pandang setan, telinga-telinga pendengaran setan, memandang pun dengan cara pandang setan. Nah, inilah yang kita tengok beberapa bulan terakhir ini. Orang yang selama ini kita anggap kawan, sahabat, seagama, waktu nikah dia kita datang, anaknya akikah kita hadir, tapi hari ini ternyata otaknya otak setan, pikirannya pikiran setan. Jadi sesungguhnya apa yang ditunjukkan Allah sekarang ini, Allah sekedar untuk kasih tes. Hai orang beriman yang kalian tak percaya bahwa Dajjal itu dahsyat, nih ku kasih tes. Belum lagi Dajjal, baru cucu cicit Dajjal kuturunkan, udah error kalian. Bagaimana kalau Dajjal yang asli itu betul datang? Makin yakinlah kita tentang ajaran Islam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Makin kuat kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan bahwa yang benar itu benar, wa arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu adalah hak, warzuqna ittiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah, bahwa yang batil itu tak betul, warzuqna ijtinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Karena sekarang antara hak dan batil tipis-tipis saja. Berapa banyak yang batil dipoles dengan pencitraan, dengan gambar, dengan video menjadi hak. Berapa banyak yang hak dikriminalisasi, berubah menjadi batil. Orang yang tak dapat cahaya pencerahan tak bisa membedakan mana hak mana batil. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tak diberikan Allah nur, cahaya, fama lahu min nur, maka dia tak akan mendapatkan cahaya. Maka kita minta cahaya itu dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Minta pencerahan dari Allah supaya bisa membedakan hak dan benar, batil, bengkok, lurus, hitam, putih. Karena hari ini orang bingung. Hari ini kalau tak kuat-kuat keyakinan tentang sholat jamaah, anak-anak muda goyang. Mau kemana bang? Mau ke masjid. Titip salam sama Tuhan ya. Mau kemana dek? Mau ke masjid makcik. Janganlah rajin-rajin betul. Si Anu kemarin ke masjid mati. Orang kalau tak kuat-kuat sekarang, saking banyaknya orang gila, orang waras sekarang ragu tentang kewarasannya. Saking banyaknya Dajjal yang hak itu ragu tentang kebenarannya. Maka kalau masih ada anak muda yang masih istiqomah, orang tua kenapa tak Ustaz singgung? Orang tua memang mestinya istiqomah. Kalau sudah tua tak istiqomah, mau kemana lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberikan Allah variasi bulan demi bulan, diberikannya variasi tempat. Kalau kau sholat di rumah, 1 balas 1. Kalau kau datang kemari, 1 balas 27. Kalau kau datang ke Palestina, 1 balas 500. Kalau kau datang ke Taman Raudhah, 1 balas 1000. Tapi kalau datang kau ke sana, 1 balas 100.000.
Kalau kau ibadahnya ini, kau ingat Allah cuma 10 menit. Kalau kau ibadah ini, kau ingat Allah cuma 13,5. Kalau kau ibadah ini, kau akan ingat Allah dalam perjalanan 600 km dari Bir Ali ke Makkah. Kalau kau ingat ini, kau akan ingat Allah sambil mutar-mutar. Kalau kau buat ini, kau akan ingat Allah sambil dari Safa ke Marwah. Kalau kau ingat ini, kau akan ingat Allah dalam keadaan pakaian kematian, tak berjahit. Kalau kau lakukan ini, kau akan tak putus mengingat Allah. Pejamkan mata, ingat Allah selama bergerak mulutmu. Wa ana ma'ahu, aku akan senantiasa bersamamu. Mata harakat bihi syafatahu, selama mulutnya bergerak. Bangga saya tengok orang-orang Pekanbaru pagi-pagi naik sepeda motor, mulutnya tak berhenti bergerak. Hebat berzikir. Rupanya ada HP itu. Iya, sebentar. Tak sangka berzikir, rupanya ngobrol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai malam ini kita masih lagi watawasau bil haq watawasau bis sabr, tak lain tak bukan supaya sampai pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah tujuan daripada ibadah, baik ibadah Rajab maupun ibadah yang lain-lain. Setengah jam dari solat Isya, 45 menit dari maghrib ke Isya, 30 tambah 45, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Salah tu singkatannya, terserah saya lah, saya buat. Mohon maaf banyak silap salah. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, masalah solat, zakat, puasa, fidyah, qada, kita bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.